Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Nurul akan menjelaskan tentang pembuatan pola busana rumah. Sebelumnya, saya jelaskan dulu tentang pembuatan busana rumah. Apa yang dimaksud dengan busana rumah? Busana rumah adalah busana yang dikenakan di dalam rumah. Dalam hal ini kita khususkan untuk pembuatan model daster. Oke. Ini adalah bentuk daster. Busana rumah mempunyai kesan busananya itu santai, kemudian longgar, menggunakan bahan yang sederhana, tidak tebal, dan dapat menyerap keringat. Kenapa harus menyerap keringat? Karena biasanya aktivitas di rumah itu cukup padat sehingga banyak keringat yang keluar. Agar nyaman, maka busananya harus menyerap keringat. Bentuk dan desainnya tidak terlalu rumit, kemudian warnanya tidak terlalu mencolok sehingga tidak menyulitkan pemakai untuk beraktivitas. Nah, contoh busana rumah selain daster ada kamar jas, ada baby doll, piyama, dan gaun tidur. Untuk bahan-bahan yang tidak tebal dan dapat menyerap keringat, itu contohnya adalah bahan rayon, katun, kain kaos, dan bahan batik. Selanjutnya, kita nanti akan membuat tiga pecah pola daster. Saat ini kita melakukan analisis daster model 1. Jadi, yang perlu kalian ingat pada pelajaran kelas 1 kemarin, setiap kalian akan membuat pola, kalian harus dan wajib menganalisa terlebih dahulu desain yang akan kita wujudkan dalam bentuk busana. Pada kali ini adalah dasar model 1, modelnya seperti ini. Mari kita bersama-sama menganalisanya. Yang pertama, garis lehernya. Garis leher yang digunakan adalah garis leher bulat dengan penyelesaian rompok atau menggunakan kumai serong. Kemudian menggunakan opening atau bukaan bagian muka, tengah muka ini atau TM, disingkat dengan TM, tengah muka, menggunakan resleting. Kemudian pada bagian depan ada saku tempelnya, ini saku tempel. Selanjutnya pada bagian bawah ini bentuknya mengembang atau melebar, membentuk A, sehingga memudahkan untuk pemakainya mudah bergerak, bebas dalam bergerak. Selanjutnya lengan yang digunakan adalah lengan licin. Kemarin kelas 1 juga sudah dijelaskan, model lengan licin adalah salah satu pecah pola lengan dasar tanpa ada hiasan apapun pada bagian garis lengannya ini. Kemudian untuk mempermanis bagian bawahnya ini ada serip. Nah, ini namanya serip. Serip adalah penyelesaian tepi yang menghadap ke bagian depan. Adapun lebar dari serip adalah 3 cm. Selanjutnya ada hiasan kombinasi. Ada kombinasi bahan seperti ini dengan potongan di dada yang biasanya disebut dengan garis empire. Garis empire ini turun 5 cm dari garis ketiak. Nah, dari garis ketiak ini. Setelah kita menganalisa model daster 1, kemudian kita bisa melanjutkan untuk membuat pola dasar daster model 1 dengan ukuran standar L yang sudah tercantum pada layar sebelah kanan itu.
Langkah awal untuk pembuatan pola dasar yaitu seperti biasa kalian harus membuat garis tepi kiri dan tepi kanan dari halaman masuk 5 cm menggunakan skala 1:4. Selanjutnya silakan buat judul seperti ini, pecah pola dasar model 1 menggunakan ballpoint, tulis dengan jelas dan rapi. Jika sudah, kalian bisa melanjutkan untuk membuat garis pertama ini. Garis pertama ini dibuat turun 5 cm dari judul biar rapi hasilnya. Turun 5 baris dari judul, buat garis tepi buat garis melintang seperti ini. Garis 1. Selanjutnya ada garis nomor 2. Garis nomor 2 ini turun 2 cm dari garis pertama. Kalian buat memanjang dari kanan ke kiri. Garisnya putus-putus. Selanjutnya ada garis ketiga ini. Garis ketiga ini turun 1 cm dari garis kedua dengan memanjangnya ini 25 cm saja. Karena ini hanya sebagai garis bantu, nantinya juga akan dihapus. Jika sudah, kita lanjutkan langsung ke garis keempat atau garis yang paling bawah ini. Garis paling bawah ini ditentukan dari garis nomor 2 turun panjang punggung. Panjang punggungnya 39, jadi dari garis nomor 2 ke paling bawah ini panjangnya 39 cm. Setelah ditemukan titiknya, kemudian kalian buat garis lurus melintang dari kanan ke kiri. Selanjutnya, untuk garis yang tengah ini adalah garis badan. Kalau ini adalah garis pinggang, kalau ini garis badan. Garis badan caranya dari panjang punggung tadi naik panjang sisi. Panjang sisinya 19 cm. Temukan titik, kemudian buat garis dari kanan menuju kiri, lurus. Jika garis ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sudah terbentuk, selanjutnya kita akan membuat garis yang melebarnya. Langkah pertama kita membuat garis leher. Garis leher yaitu dari tepi kanan masuk, karena ukuran standarnya L, kita buat masuknya 7 cm. Selanjutnya silakan dibentuk garis lehernya. Buat yang bagus, lengkungnya yang bagus. Oke. Selanjutnya kita buat garis bahu. Garis bahu itu dari garis titik leher ini turun ke garis yang 3 cm yang Bu Nurul bilang tadi adalah garis bantu. Turunnya berapa? 14 cm. Jadi dari titik ini turun ke garis nomor 3 ini sepanjang 14 cm. Oke. Selanjutnya kita mengukur garis badan, lingkar badannya dulu. Untuk lingkar badan rumusnya 1/4 lingkar badan dikurangi 1 untuk pola bagian depan. 100 dibagi 4, 25 dikurangi 1, 24. Jadi ini tandanya 24. Buat poin dulu, seperti Bu Nurul ini dibuat titik dulu. Selanjutnya untuk pinggang rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat dikurangi 1 karena pola bagian belakang. 76 dibagi 4 sama dengan 19.
19 ditambah 3 sama dengan 22. 22 dikurangi 1 sama dengan 21. Titik ini adalah 21. Buat poin dulu seperti ini. Selanjutnya kita menentukan lebar punggung. Lebar punggung diukur dari lebar punggung diukur dari garis dari titik nomor 2 ini turun 9 sampai 11. Mundur ambil tengah-tengahnya, saya buat turun 10 cm. Oke. Nah, melebarnya ini berapa? Adalah setengah lebar punggung. Lebar punggungnya 38,5 19 cm. Oke. Nah, silakan sekarang silakan kalian membuat kerung lengan bagian belakang. Buat bentuknya juga yang bagus. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi jangan ada kesan bentuknya ini terputus. Selanjutnya dari pinggang diarahkan ke panggul menggunakan penggaris. Dari badan diarahkan ke pinggang menggunakan penggaris panggul. Nah, jika penggaris panggul ini menggunakan penggaris yang cekung. Nah, bentuknya agak masuk seperti ini. Jika sudah, kita lanjut untuk pembuatan kupnatnya. Untuk kupnat, ukurannya adalah kalau kupnat belakang 1/10 lingkar pinggang. Karena kupnatnya tadi 3 cm, maka titik tengahnya 3 cm dibagi 2 1/2, pinggangnya 76 ditambah 7,6 ditambah 1,5 sama dengan 9,1. Oke. Selanjutnya kita buat garis kupnatnya. Garis kupnatnya adalah caranya kita tarik garis ini ke atas. Nah, kemudian maaf sebentar. Saya buat garis putus-putus dulu. Kemudian dari garis sampai badan ini kita turunkan 4 cm. Jadi tidak sampai atas. Nah, kita poin. Selanjutnya kita buat kupnat dengan lebar 3 cm. Berarti dari kiri 1,5 keluar 1,5, dari kanan juga keluar 1,5. Seperti ini. Saya ulang lagi untuk kupnat. Dari pinggang dari garis tepi TB ini 1/10. Saya ulang lagi untuk kupnat. Dari TB ini ke titik yang pertama ini adalah 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 76, berarti 1/10-nya 7,6. Kemudian ada 3 titik di sini. Titik tengah-tengahnya ini masuk 1,5 ke kiri 1,5.
terus 1,5 lagi, berarti lebar kupnatnya 3 cm. Garis tengahnya ini tarik garis ke atas badan, kemudian turunnya adalah 4 cm, jadi tidak sampai ke atas badan tapi turun 4 cm. Kemudian kalian buat kupnat seperti ini. Pola dasar badan bagian belakang sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pola dasar bagian depan. Untuk pola bagian belakang sama garisnya ya, yang tadi kalian buat. Ini semuanya sama garisnya kecuali garis yang nomor 3 dari atas ini. Garis nomor 3 dari atas ini caranya dari garis nomor 2 kalian turun 3 cm, kemudian tarik garis melintang seperti ini dengan lebar 25 cm. Garis ini adalah garis bantu yang nantinya akan kalian hapus. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan pola bagian atas dulu, bagian leher. Caranya sama dengan bagian belakang. Kalau ini tadi masuk 7 cm, di sini juga harus masuk 7 cm. Nah, kita buat poin dulu, masuknya 7 cm. Oke. Selanjutnya yang bagian bawah ini adalah untuk pola dasar badan bagian depan. Caranya adalah memulai pembuatan polanya dimulai dari garis nomor 2. Kalau badan depan dimulai dari garis nomor 1, kalau pola badan depan dimulai dari garis nomor 2. Sehingga kedudukannya pola depan dan pola belakang lebih tinggi pola bagian belakang. Baik, kita mulai saja. Kita mulai langsung dari bagian, saya terangkan dulu. Di sini ada 5 baris, sebenarnya sama, depan dan belakang. Garis 1 ini sama, garis nomor 2 sama garisnya, garis nomor 4 atau garis yang bagian tengah ini sama, garis nomor 5 ini juga sama atau garis bagian bawah. Sedangkan yang membedakan depan sama belakang adanya garis nomor 3 ini. Garis nomor 3 ini dibentuk dari garis nomor 2 turun 3 cm, kemudian kalian buat garis memanjang seperti ini dengan lebar 25 cm. Ini adalah garis bantu, sama seperti pola bagian belakang yang nantinya bisa dihapus. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membuat garis lehernya dulu. Sama dengan bagian belakang, masuknya 7 cm, bagian depan juga masuknya 7 cm. Kita mulai dari garis nomor 2. Ini masuk 7 cm. Oke, kalian buat titik seperti ini dulu. Selanjutnya untuk bagian bawah, leher bagian bawah ini caranya adalah 7 ditambah 1,5. Selisihnya antara lebar ini dan memanjang ini 1,5. Kalau di sini 7 berarti di sini adalah 8,5. Kita buat 8,5. Oke, kita hubungkan. Kalau kalian bisa langsung membuat garis lengkungnya. Kalau Bu Nurul ini buat garis lurus dulu, kemudian saya lengkungan seperti ini. Kemudian kita kerjakan garis bahu. Garis bahu sama, masuknya lebarnya 14 cm. Nah, kita ukur dari garis nomor 2 ke garis nomor 3 ini lebarnya 14 cm seperti ini. Kemudian kita buat tanda di badan dan pinggang. Untuk memudahkan kalian biar tidak menghitung terus, selisih depan dan belakang itu 2 cm. Jika tadi belakang 24 berarti depan ini lebih besar 2 cm dari belakang, berarti di badan depan ini lebarnya 26 cm seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke panjang punggung.
Kita lanjutkan untuk mengukur panjang mukanya ini. Panjang mukanya adalah 36, jadi kita ukur dari atas ini ke bawah 36 cm. Oke, garisnya ini. Selanjutnya melebarnya berapa melebarnya? Lebarnya adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat. Berarti 7,6 ditambah 1 8,6 ditambah 3 sama dengan 11,6. Oke. Kemudian untuk ke atasnya sini adalah totalnya bentuk ini dari panjang muka ini menuju pinggang adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 karena pola depan ditambah kupnat. Tadi di sini adalah 21, berarti kalau selisihnya dengan depan itu adalah 2 cm, berarti 23. Ini tadi sudah ada 11,6, berarti kurang 11,4. Kita ukur 11,4. Totalnya 23 seperti ini. Kita bisa menghubungkan pola bagian sisi dulu antara badan dan pinggang. Jangan lupa kalau kalian menggunakan penggaris panggul yang bentuknya adalah cekung seperti ini. Selanjutnya tinggal garis leher saja. Garis leher garis lengan. Garis lengan dari titik leher ini kalian turunkan 3 sampai 5 cm. Bu Nurul cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah 4 cm. Kemudian melebarnya, maaf garisnya saya ganti dulu, turun 4 cm. Kemudian melebarnya adalah separuh dari lebar muka. Lebar mukanya 36, separuhnya adalah 18. Nah, seperti ini. Kemudian silakan dihubungkan. Sekali lagi bentuknya harus tidak boleh putus. Nah, seperti ini. Untuk bahu ini yang sudah tidak terpakai, biar tidak terlalu banyak garis, bisa kalian hapus. Selanjutnya kita membuat garis kupnat. Untuk menentukan garis tengah sama seperti ini caranya. 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 sama dengan 8,6. 8,6 ditambah 1/2 sama dengan 10,1. Kita buat poin dulu 10,1. Kemudian tarik garis ke atas lagi seperti tadi. Dari atas ini turunnya 4 cm. Kemudian kita buat garis kupnatnya. Kupnatnya tadi 3 cm, kiri kanannya itu keluar 1,5 1,5. Langkah ketiga yang harus kalian lakukan setelah melakukan analisa model blus, kemudian yang langkah kedua membuat pola dasar badan wanitanya sesuai dengan
ukuran standar yang ingin kalian buat. Nah, yang ketiga, kalian silakan membuat pecah pola daster sesuai dengan analisa yang ada. Baik, berikut cara atau teknik pecah polanya. Yang pertama, ini saya zoom dulu. Oke. Kita kerjakan bagian lehernya dulu. Nah, bagian leher, kalau sesuai warna yang hitam ini adalah garis dasar leher. Jika kalian tidak menurunkan, maka bentuknya akan pas di pertemuan antara leher dan badan, atau bahasanya nekek. Oleh karena itu, maka harus diturunkan 2, masuk 2 cm. Ini kira-kira, bukan ukuran pasti. Dan turun 3 cm. Kemudian kalian buat garis baru, garis leher baru. Kita langsung ke bagian belakang. Sebentar, saya kecilkan. Nah, oke. Kita ke bagian belakang. Jika bahu depan masuk 2, bahu belakang juga harus masuk 2. Kalau ini ketentuannya wajib sama. Jika masuk 1, yang belakang masuk 1. Jika ini 2, ini juga masuk 2. Sehingga warna merah dan biru ini ukuran panjangnya sama. Ketika dijahit tidak ada selisih. Nah, sedangkan untuk bagian leher bagian bawah ini tidak sama, tidak apa-apa. Kenapa? Karena antara depan dan belakang tidak ada hubungannya. Coba kita lihat, depan dan belakang tidak ada hubungannya. Tidak dijahit menjadi satu sehingga tidak ada hubungannya. Untuk belakang cukup turunnya 1 cm saja. Oke. Selanjutnya, ingat cirinya tadi, bajunya harus longgar, dibuat gerak enak. Oleh karena itu, kita dari pola dasar badan yang sudah ada, kita turunkan 2 cm depan, belakang otomatis ikut juga turun 2 cm. Sama-sama turun 2 cm-nya. Karena bagian sisi ini nanti dijahit, sehingga panjang sisi depan dan belakang wajib sama. Depan dan belakang ini sisinya dijahit jadi satu, sehingga harus sama. Selanjutnya, agar busananya itu longgar, kita lebarkan dari badan pas, kita longgarkan 2 cm depan, 2 cm belakang. Sehingga kelonggaran keseluruhan dari busananya ini adalah 8 cm. Dari mana? Depan 2 ditambah 2, 4. Itu jadinya separuh 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, dari sini cukup mudah ya. Kemudian berikutnya ini. Saya besarkan. Oke. Di sini masuk 1 cm, dari TM masuk 1 cm. Kemudian setelah masuk 1 cm, dari garis yang baru dibentuk garis miring ketemunya ke titik pinggang, sehingga bentuknya miring 1 cm. Kenapa bentuknya di sini miring 1 cm? Agar di daerah leher ini bentuknya tidak doeh atau tidak melongo bajunya. Kenapa? Karena di bagian dadanya ini bisa pas, tapi di bagian lehernya ini biasanya akan terbuka jika pola badan, dasar badannya tidak dimasukkan 1 cm. Hanya di garis lurus, menggunakan penggaris lurus biasa. Setelah selesai, baru kalian tentukan tinggi panggulnya.
tinggi panggul depan dan belakang harus sejajar. Ukuran tinggi panggul dari pinggang, ini pinggang ya, pinggangnya yang lurus ini, turun tinggi panggul sama garis yang lurusnya ini, turun tinggi panggul. Tinggi panggulnya kemarin untuk ukuran L 19, jadi Bu Nurul turunkan 19. Bu Nurul turunkan 19 cm. Oke. Jika sudah, ini lihat ada poin-poin di sini. Nah, ada bulatan merah di sini. Ini adalah patokan ukuran, digunakan untuk mengukur bentuk dari dari panggul, maaf. Adapun rumusnya adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm untuk pola depan dan ditambah 2 cm untuk kelonggaran. Nah, ini rumusnya. Jadi dari garis TM ini ke titik merah ini rumusnya ini. Selanjutnya kalian buat titik dulu, jangan membuat garis apapun, silakan dibuat titik. Selanjutnya yang belakang rumusnya 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm karena pola bagian belakang ditambah 2 cm, sama penambahnya 2 cm untuk bagian pola depan maupun belakang. Seperti ini. Kembali lagi, kalian hanya tugasnya membuat titik saja. Oke, jika titiknya ini 2 sudah ketemu, silakan kalian buat garis dulu memanjang. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kalian menentukan panjang dari daster. Kalau daster yang Bu Nurul buat ini, panjang dasternya dari atas, yang dimaksud atas adalah leher utama, leher yang belum diturunkan. Itu ke bawah Bu Nurul buatnya 80 cm. Bawahnya yang ini, yang putus-putus ini, Bu Nurul buatnya 80 cm. Kemudian Bu Nurul tarik garis lurus memanjang sampai ke bagian belakang. Jika garisnya sudah, garisnya diturunkan 3 cm. Kenapa saya turunkan 3 cm? Karena kembali lagi busana wanita itu pasti memiliki dada, mau dada kecil mau dada besar pasti ada tonjolan dada, sehingga di sini harus diturunkan. Karena jika tidak diturunkan, bajunya akan naik atau jinjit. Gitu ya. Nah, kita turunkan 3 cm dulu, jangan membuat garis apapun dulu, hanya titik. Selanjutnya, ini garis ini didapat dari ukurannya rumus sesuai ini. Nah, ini garisnya jadi ukuran atas dan bawah itu sama. Kalian buat garis putus-putus, kemudian kalian keluarkan ke arah kanan 8 sampai 15 cm sesuai dengan kehendak kalian. Buat titik dulu. Setelah titik dibuat, selanjutnya kalian bisa membentuk dari titik yang 3 cm ke titik yang diinginkan tadi, yang dikeluarkan tadi antara 8 sampai 15 menggunakan penggaris panggul. Jika sudah, langkah berikutnya adalah menghubungkan titik yang dikembangkan ini ke garis ketiak. Seperti itu. Untuk pola depan, pola bagian belakang sama. Dari yang titik ini itu lebarnya sama, disamakan, kemudian kalian buat garis, kemudian keluar ke arah kiri untuk pola bagian belakang, keluar ke arah kiri 8 sampai 15 cm.
kalian buat titik dulu. Kemudian kalian lanjutkan ke garis 2 cm yang di garis ketiak ini. Seperti itu. Jika sudah, langkah terakhir adalah kalian membuat garis kerung lengan. Buat garis kerung lengan. Perlu diperhatikan di daerah lebar muka, di daerah lebar punggung, ukurannya tidak boleh dirubah, tetap. Berubahnya hanya ada di bawahnya lebar muka. Jadi harus tetap, kemudian baru kerungnya ini diperlebar. Sama tetap kerungnya diperlebar. Demikian untuk pecah pola daster model 1 sudah selesai. Oh maaf, tinggal saku ya, pembuatan saku tempel. Saku tempel ini Bu Nurul buat ukuran 13, kemudian panjangnya juga sama 13, cuman yang bagian bawah ini Bu Nurul turunkan 1,5. Letaknya di mana? Dari garis TM ini masuk 9 cm. Dari garis pinggang ini Bu Nurul turunkan antara 6 sampai 9 cm. Saya ulang, dari garis TM masuk 7 sampai 9 cm. Dari garis pinggang turun 6 sampai 9 cm. Demikian. Yang terakhir yang tidak boleh lupa adalah pembuatan pola lengan. Nah, pembuatan pola lengan itu rumus yang digunakan atau rumus dan ukuran yang digunakan adalah yang pertama kerung lengan, panjang lengan, dan besar lengan bawah. Nah, untuk membuat lengan seperti yang Bu Nurul buat ini, kerung lengan yang digunakan, yang dijadikan patokan adalah kerung lengan baru, yaitu kerung lengan yang baru yang sudah turun ini, bukan ukuran kerung lengan yang lama atau bahkan ukuran kerung lengan yang ada di daftar ukuran, tetapi ukuran kerung lengan yang baru. Caranya silakan kalian ukur menggunakan skalanya dibuat posisi berdiri, diukur dari ujung bahu ini menuju ujung ketiak, dari ujung bahu belakang ke ujung ketiak, ditambah hasilnya, contohnya hasilnya 50 cm, hasil jadinya 50 cm. Maka caranya kalian silakan yang pertama tentukan titik A dulu. A ke B sama dengan 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 2 sampai 3. 1/4 kerung lengan 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 ditambah 2 sampai 3 cm. Benar membuat 2 berarti 14,5. Jadi A ke B ini 14,5. A ke C sama dengan panjang lengan, bukan B ke C, tapi A ke C sama dengan panjang lengan. Panjang lengannya Bu Nurul buat 30 cm. Setelah titik-titik ini ketemu, silakan buat garis memanjang, melebar. Kalian buat garis melebar. Jika sudah, kalian membuat garis miring ini atau garis diagonal ini. Caranya adalah kita buat rumus setengah kerung lengan baru, jadi yang 50 cm itu dikurangi setengah cm. 50 dibagi 2 sama dengan 25, dikurangi setengah sama dengan 24,5. Dari titik A ke titik B1 ini, dari titik A ke titik B2 ini sama, diagonal dengan panjang 24,5, sehingga lebar ini dan lebar ini sama. Jika sudah, kita bentuk puncak lengannya. Yang merah ini adalah depan dibagi 4, 1, 2,
3, 4. Yang belakang juga dibagi, yang belakang dibagi 3. 1, 2, 3. Kemudian ini turunnya 1 cm, naiknya 1,5, yang belakang naik 2 cm. Kita perbesar gambarnya. Nah, setelah titiknya ketemu, dari titik B1 ke masuk 1 cm, kemudian pas di titik pembagian yang kedua ini atau tengah-tengahnya ini harus garisnya pas, naik 1,5, melewati puncak lengan, kemudian naik lagi ke 2 cm, akhirnya turun. Kemudian kalau model dasar ini coba dilihat, ini hampir bentuknya hampir lurus, maka daripada kalian mengukur atau menggunakan rumus, kalian bisa menggunakan garis persegi seperti ini, kemudian dimasukkan 3 cm kiri, 3 cm kanan. Demikian untuk pembuatan pola dasar model 1 sudah lengkap, mulai dari pola badan, pola badan ini, pola saku maupun pola lengan. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian dalam pembuatan rancangan bahan adalah sebagai berikut. Silahkan kalian jiplak pola belakang menggunakan kertas biru seperti ini. Kupnatnya tidak usah digambar. Kemudian jangan lupa membuat arah serat seperti ini dan beri tulisan TB untuk memperjelas jika ini memang pola bagian belakang. Selanjutnya bagian depan. Bagian depan tadi ada potongannya, ada dua pola, berarti di sini juga harus ada 2 pola, ada 2 potongan. Kupnat tidak usah dijiplak. Kemudian cara menentukannya, mau turun berapa, itu kalian ini tadi dari ketiak turun 5 cm. 5 cm buat garis lurus, kemudian kalian turunkan kurang lebih 1 sampai 3 cm, kemudian kalian bentuk. Ini tetap semua garis harus turun ya, karena biar tidak naik atau nyincing, walaupun nanti jadinya lurus seperti ini. Ya, pola belakang depan ini warnanya TM, yang ada tulisannya TM, ini warnanya harus merah. Mohon maaf, Bu Nurul di sini gambarnya biru, bukan karena Bu Nurul tidak bisa membuat warna merah, tapi ini sistemnya yang ada di sini hanya satu saja yang bisa berwarna merah, atau ini. Nah seperti ini ya. Jadi yang bagian depan ini kalian ganti dengan warna, kalian jiplak warna merah. Lengan pun kalian bisa menjiplaknya dengan warna merah. Oke, jadi yang di sini adalah hasil jiplakan dari pola dasar model 1 yang nantinya akan kalian bisa pergunakan untuk merancang bahan. Demikian rangkaian dari teknik pembuatan pola dasar model 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.